aku nggak ngerasa kayak gitu sih. Bukannya nggak kerasa, cuman emang nggak terasa. Gitu. Berarti Ada, cuman awas aku ndelok berita ono wong sing diperkosa terus dibunuh. Mama sama papa itu udah bener-bener nggak ada hubungan sama sekali gitu loh. Janda ketemu duda, akhirnya jadinya aku. Kapan iki mari? nanti Tuwek lho. ojo kapan rabi. Ojo wis tuwek lho. Kator ya diopo ya. Skripsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit Masa lalu milik kita. bersama saya Firza Falaza. Dan saya Bian Brilianti. Kalian masih mendengarkan Podcast Exit. Iya. Kini Podcast Exit di peringkat nggak tahu bro. Kita kan nyetok, nggak mungkin ngerti. Tolol. Dibuka neng kene. Cuk, kita akan nyetok. Kita nggak tahu ini waktu tayang ranking berapa kan. Iya benar. Tapi fokus kita di Spotify karena Spotify sudah ada Videonya. Sudah ada uangnya kecil. ya. CDAK disyukuri. YouTube masih jalan. Buat teman-teman juga sebenarnya YouTube ya nggak perlu juga ya pada akhirnya. Karena kan produk-produk visualnya juga on Spotify. Tapi pada akhirnya pendengar yang nonton di YouTube jadi nggak nonton di Spotify sekitar 1.000-2.000 orang itu. Bisa jadi ya. Tapi ya nggak ada masalah. Iya. Mau nggak ada project happy kan. Bebas ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman Mux Kreatif, I love you. Selalu bertahan setia untuk mengabadikan tiap momen agar kalian bisa menikmatinya. Memproduksi video dan memberikan hasil yang Luar biasa. Bisa dinikmati banyak orang. Iya. Dan kali ini kita akan menikmati enggak. episode ini. Iya. Obrolan demi obrolan akan kita nikmati. Obrolan demi obrolan, pertanyaan demi obrolan. Nah, ini salah satu influencer Surabaya juga. Ini penemu? Dia penemu jepit rambut. Oh, Dulu jepit rambut tuh nggak mengikat, cuma nempel. nempel aja. Jadi orang-orang rambutnya terurai semua. Terurai semua. sebelum- Dikasih jepit cuma nempel tapi nggak ngurai. Gitu. Akhirnya dia nemukan jepit yang cengkrem gitu itu. Memang hobinya nyepit juga. Iya. Kelek. Kalau Kelek. lagi demam. Betul. Ya kan? Nobita SR12. 12-nya Apal. dari apa? Tanggal lahir. Lahir. Oh, sorry lali aku. Tanggal lahir ya? Iya, Tanggal lahir berarti 12. 12 November. Oh, emane coba Skor. 12 Desember. Scorpio. Oh. Scorpio, Pak. Ini terkenal oke. Jari ini lo ya. Astagfirullah, apa iku kak ngene? Tepuk tangan. Oh. Tepuk tangannya, iya terkenal oke. Tepuk tangan. Karena Tepuk kayak tangan. aku Cancer nih, luput. Luput, Iya. ya kan? Kalau Scorpio bisa pas. Pak. Apa kabar Kak Novita? Alhamdulillah baik. Baik. Novita bisa jadi Nobita kok. Siapa? Iya, dulu pernah waktu BBM sih, zamannya BBM. Terus padahal nggak seneng iki ya, terlalu nggak seneng Doraemon. Oke. Malah aku sukanya tuh SpongeBob, tapi nggak tahu sama teman-teman tuh kalau manggil Nop. Oh. Jadi diplesetin Nobita gitu. Iya, karena kalau suka SpongeBob kan panggilannya nggak enak. apa? SpongeBob. Kan bisa Bob. Iya, lebih ke minta ya kalau. Jangan gitu minta. Iya kayak Udah mengobjektif, mengobjekkan wanita gitu Iya. itu. Kamu nggak Sebenarnya- nyaman kan guyon kayak gini? Iya, nggak nyaman aku. Tak kaplak lo kan gua. Tapi sebenarnya ya, ini misalnya nih, Nobita kan nggak masalah kita bercandaan gitu kan. Nggak masalah. Nggak tersinggung sama sekali kan, 1% pun ya. Kadang yang mempermasalahkan pendengar. Benar. Iya. Kok terlalu gitu sih bercandaannya. Tidak sampai di situ aja, dia justru ngejudge si Nobita. Kok kamu nggak apa-apa sih diguyoni gitu? Gitu. Biasa dianggap kakak-kakaknya kan kita. Kita itu bercanda ngawur juga terhadap orang yang kenal. Mapping kan. Termasuk orang yang dekat, nih teman kita bercanda gitu. Dan Nobita juga dipercandain gitu. Kenapa dia nggak apa-apa? Ya karena dia merasa dekat. Iya, karena Gitu. ya gumbulan. Iya, kenapa anda yang tidak terima merasa kok Nobita nggak apa-apa sih Mbak, kasihan harga dirimu. Enggak, kasihan kamu malah tidak jadi apa-apa. Nobita. Iya kak. Asik. Yes. Kayak Mas. podcast aja nih. Iya, Cak. Anjing. Iya, Cak ya. Cak. Cak. Kamu asli Surabaya ya? Nobita? Surabaya. Oh, tapi lahirnya di Batu sih mas.
Lahirnya Kok di Mas Batu. sih? Kok ada di Mas? Sembarang, Mas Sembarang, Bian, Mas sekarang. Firza bebas lah. Lahir di Batu. Lahirnya di Batu, kota ya, kota. Kota. Batu. Oh, Batu. emang ada kabupaten Batu itu? Kabupaten Malang kan Batu. Kayaknya ya, gak tahu. Dewe, Cuk. Iku Oh, kota bupati. Dewe. Iya. Oh iya iya. Wali kota Dewe malahan deh. Iya iya, sorry. Gak apa-apa, gak apa-apa. Papa mama dari sana. Papa mama dari sini. Mama Surabaya maksudnya. Kalau papa Karangates. Batu. Malang. Malang. Oh, ketemu kok esok di Batu ya apa ceritanya? Ketemunya di Batu apa di Surabaya? Ketemu mama papa. Aku kurang lahir, Kak. Iya ceritanya. Nggak tahu. Nggak pernah tanya. Nggak pernah. Oh. Iya pernah sih dikit-dikit, cuman aku nggak sampai tahunya gimana Kok gitu. ketemu di Batu pas kota dingin itu loh, Ya, ketemu kan jodoh. waktu Oh itu- enggak, kalau misalnya di Batu ya apa sih? Kalau pas waktu di Batunya itu, aku lahirnya pas mama sama papa itu ada kerjaan, kayak jalan-jalan atau kerjaan gitu loh. Terus Di Batu nggak terus- sengaja brojolnya di sana. Oh, berarti KTP-mu lahir Batu. Enggak, Surabaya. Lah, Udah diganti. kamu memanipulasi negara ini. Enggak. Enggak maksudnya. Iya. Maksudnya aku itu lahirnya di Batu, Kak. Oke. Lahirnya tok. Mm-mm. Iya, KTP-mu tapi bukan Batu. bukan. Berarti Kenapa? bohong. Izin kon lahir ning Batu Enggak, aslinya. enggak. Bohong. Sudah bertahan sampai kelas 3. SM? Kelas 3 SD lah. Oke, Di kelas Batu 3 jadi SD. cukup separuhnya di sini gitu loh. Oh. Aku baru tahu bahwa apa tempat lahiriku sudah diganti. Enggak akte ya. Iya, aku baru tahu kalau itu. Aktenya tetap. Aktenya tetap. Batu. Saya aku nggak bisa. Iya, Zeta, kamu di KTP-mu tulisannya Surabaya, Surabaya. 12 November Iya. 19 biro? 98. 98 atau Batu 12 11 Surabaya. Oh, berarti Surabaya lah. Surabaya. Pindahan soalnya Kak. Dulu pernah ngurus surat pindah gitu loh. Oh, ya. Oh, berarti diurus secara administrasi nek pernah ngurus Iya, surat pindah. betul. Makanya jadi Surabaya. Mm-mm. Oh, tak pikir dimanipulasi di akte. Kan, Iya. Mbak, ditulis Surabaya ya, Mbak gitu. Enggak lah. Enggak. Oh. Akte tetap kan nggak bisa ganti kan. Gak bisa. Iya, nggak bisa. Akte tetap di sana. Oke. Kamu berapa bersuara? Bersaudara. Aku 8 di antara mereka. Loh, 8 di 8 antara di mereka. antara mereka. Anak tengah berarti. Anak terakhir. Kok di antara mereka? Soalnya yang satu dari sana, yang satu dari sini gitu loh. Yang satu dari mama, yang satu dari papa. Oh. 4 dari mama, 3 dari papa atau? Betul. Oh, betul 4 dari mama, 3 dari papa. Terus kamu yang Aku sendiri. benar-benar buah hati mereka Ha-ha, berdua. buah hati. Berarti punya 8. 7. 7 kakak. 7 kakak cowok semua. Ada cewek, ada cowok. Kalau dari papa, ceweknya 2, cowoknya 1. Kalau dari mama, ceweknya 1, cowoknya 3. Kebalikan. Berarti banyak ya saudaramu ya? Iya banyak. Enak tuh anak terakhir perempuan banyak yang melindungi tuh ya kan. Iya. Iya, dimanja juga sama kakak-kakakmu. Iya dimanja sih. Cuman kita deketnya itu baru pas gede. Pas gede, baru kita itu deket banget. Karena Tapi di pas situasi kecil- itu aku bisa membayangkan bahwa kakak-kakak dari pihak mama atau pihak papa juga nggak happy banget nih, ada privilege baru nih, Iya. kesayangan kedua orang tua nih. gitu. Sedangkan yang misalnya dari papa dia nggak dapat kasih sayang dari, Dari ibunya mama. kandung. Begitu pun sebaliknya. Jumlahnya banyak lagi bro, Iya. otomatis kemungkinan besar ada pembedaan perilaku nggak? Berarti di kamu tuh situasi? terintimidasi nggak di keluarga saudaramu? Gimana ya? Kalau aku nggak ngerasa kayak gitu sih. Bukannya nggak kerasa, cuman emang nggak terasa. Oh. Gitu. Berarti ada. Ada, cuman karena emang mungkin Ya karena kita udah ngertinya itu udah gede kan, Iya. akhirnya ya udah. Mau Tapi nggak mau pas dijalani. udah gede gini sayang kok mereka pada akhirnya. Oke. Berarti ada fase nggak sayang ya? Ada, Ada, pasti. ada fase yang kayak aku nggak terima nih gitu loh. Iya. Terus kamu gimana? Anak kecil sendiri tahu kondisi itu, Navita? Ya lumayan. Karena Menekan aku juga. kan kebetulan kan aku sama mama papa terus ya, jadi kayak lebih kemanja banget. Tapi gitu. itu yang pasti jadi bikin kamu makin deket tuh sama dua orang tuamu, situasi Iya itu. banget, karena aku ngerasa aku punya mama sama papa aja berarti. Jadi dunia aman ini. di dekat mereka ya. Bukan aman, cuman kayak
malah Ya, tempat lebih berlindung, safe tempat zone-nya ke berlindung situ ke akhirnya. situ. Oke. Cuman ada takutnya juga, kayak misal aku nyakitin banyak orang nih gitu loh. Ngerasa gitu juga. Padahal kamu nggak melakukan apapun ya. Iya. Tapi kondisinya yang kamu terlahir dan sampai sekarang dapat kasih sayang utuh gitu. Oh. Tapi deketnya ya cuman deket ini sih, deket cerita-cerita biasa. Tapi kalau misalnya ada masalah yang bener-bener masalah dari aku sendiri kayak pribadi gitu, aku jarang cerita ke mereka. Pribadi Ceritanya misalnya apa? Enggak. Asmara lah mungkin. Asmara terus kayak ada Karir. masalah karir atau apapun, aku nggak pernah cerita ke mereka. Pertemanan ngono-ngono. Nggak pernah. Ceritanya kemana tuh? Dipendam sendiri Sampai sekarang. sampai sekarang. Cuman kalau misalnya emang kakak-kakak udah tahu baru cerita gitu. Oh. Tapi kalau misalnya emang nggak tahu ya nggak cerita. Jadi Berarti diam sering aja. tiap malam kalau sendiri tuh nangis gitu. Nangis ya. Iya ya? Iya, karena kamu nggak punya pelampiasan ya. Pacar punya. Pacar sekarang Hmm. enggak. Oh. Enggak. Lebih kamu kerasan jomblo nggak? Kerasan sendiri nggak? Enggak kerasan sih, aku nggak bisa sendiri sebenarnya, Kak. Karena butuh untuk mengeluarkan itu tadi ya. Butuh, Kamu dari iya. kecil kebiasaan nyimpen gitu. Berarti ada momen yang kamu nggak ada apa-apa tiba-tiba nangis aja gitu. Iya, Sering. merasa capek. Oh. Sering. Karena mau cerita ke kakaknya juga nggak akrab-akrab banget kan. Iya, kan juga nggak satu rumah, ada yang nggak satu rumah. Cik, Jadi dari 8 anak, yang satu rumah berapa orang? yang satu rumah itu ada 2. Kebetulan yang 2 ini cowok semua, jadi Nggak nyambung. malah nggak nyambung, Oh, iya. malah nggak bisa kalau misalnya ngobrol terlalu ini. Tapi di tahap ini nggak Nobita, misalnya kamu ada yang nyakitin di kampung gitu, mereka nggak terima. Oh nggak? iya, mereka nggak terima pasti kalau yang itu. Oh. Kalau masalah kayak gitu, mereka maju nomor 1. Misalnya, sorry. Kayak misal nih ya, kayak ada yang Kamu, deketin, pernah tapi orang dikepruk kampung. kendi Enggak sama- lah, enggak sampai. LPG toh. Lah, barangkali itu Nobita, kamu ikut lomba 17 Agustusan, letakmu terlalu maju. Jadi kakak bro. Kan bisa aja kan, Iya. adik Nobita. Iya. Gendir, Cuk. Kok bisa dikeprok LPG? Berarti ini yang ngomong LPG, aku enggak. Kalau kendi kan truk gitu kan. Kalau LPG ting. Berarti kepala ini keras kepala. Ya, Iya. kamu lebih suka truk apa ting? Ting sih. Keras Terus kepala. lanjut. Kamu dideketin sama Misal nih aku ada yang godain gitu ya, teman-temannya kakak-kakakku. Itu mereka pasti langsung, oh boy wadikku. Langsung garang. happy nggak kamu di gitu? Happy, merasa tersangat. Oh, berarti apa ya, kasih sayangnya itu ada tapi tidak tersurat. Iya, betul. Dingin. Gitu. Itu yang akhirnya membuat kamu sendiri tumbuh terbiasa dengan menyimpan perasaan sendiri gitu. Pokoknya aku ngerasa waktu kecil itu sempet sih kayak nyapa gitu ya, nyapa. Kan bedanya 20 tahun kalau nggak Jauh, 15 tahun, jauh, oke. pokoknya jauh. Buset. Iya, Jauh jauh, banget, jauh. Terus kecil itu waktu aku habis main kalau nggak salah, ada kakakku terus tak sapa, Habis main di mana? Teh? Mas, mulai kan. Jadi aku gitu. Jadi aku ngerasa kayak Umur berapa itu? SD kalau nggak salah. Oh, dari SD kamu SD. kebiasa itu ya. Iya, makanya aku. Dan kamu nggak pernah tanya, sorry tak potong-potong ya, Oh ini iya, seru bener. tuh. Ha-ha. Kamu nggak pernah tanya di rumah kayak, Mas tadi tak sapa kok jahat gitu, nggak Enggak. sedekat itu. Karena ya aku paham mereka kayak gitu, kenapa itu aku paham. Kamu Kenapa? tahu dari siapa? Cerita bahwa mereka. Ya enggak, aku mikirnya gini loh. Siapa sih yang mau orang tuanya itu nikah lagi dan gitu loh. Tapi emang pure, jadi emang pure mama sama papa itu udah bener-bener nggak ada hubungan sama sekali gitu loh. Janda ketemu duda, akhirnya jadinya aku. Tapi yang namanya anak kan nggak mungkin bisa nerima Betul. Benar. cuman-cuman kan gitu. Pasti mereka kayak ada mikirnya, apa aku diadik meneh. Betul. Bentuk Dengan kemarahannya ibu yang- akhirnya dilampiaskan ke sana. Oh, Karena mereka Betul. juga wis merasa tua ya, kok duwe adik cilik mana nih gitu kan. Iya, jadi aku Sedangkan kamu kan nggak bisa dilihat cilik gitu kan. Secara Iya. pemikiran, maksudnya SD punya kepekaan enggak, kayak kon pas gitu. ngomong irungmu benggang. Iya, SD. Enggak. Siapa yang menceritakan kondisi kalau papa mama ketemu duda, kok kamu tahu dari SD? ya aku tahu, udah tahu. Kamu taunya dari Tahu mana? dari mama, dari papa. Oh. Ya kan udah tahu perjalanannya gimana, udah tahu. Berarti mama sama papa deket banget sama kamu ya? Deket banget. Hmm. Deket banget. Sampai aku tidur sama mereka.
Sampai sekarang. sampai besar. Pantes anak terakhir jadinya. Tuh. Iya sih, dusel lah. Harusnya punya adik tuh kalau kamu sering main. Aku Kak wis tua Kak. Iya sih. Oh. Apa kabar mereka berdua? Mama udah nggak ada. Kakak yang tadinya itu juga udah nggak ada. Anu, yang mana? kita tutup aja ya podcastnya. Enggak, Raim. Kangen nggak? Kangen. Si. Kakak yang mana yang enggak ada? Oh, yang galak Yang nomor tadi. 1, iya yang nomor 1. Oh yang Boleh, Karena boleh, cowok boleh. kan ya. Oh yang ngusir tadi nggak ada juga. Nggak ada. Oh. Jadi Kesedihannya sama nggak? enggak. Mama hilang sama kakak yang pertama hilang. Ya sama. Cuman mama lebih ini sih lebih ngena. Karena kan yang paling deket banget sama aku kan mama kan. Mama. Lah kan kakak nggak sedekat itu tadi. Kakak deket. Kakak itu deket waktu aku udah gede. Tapi waktu Waktu kecil aku dingin. waktu aku udah kayak ikut model, terus ikut kayak foto-foto gitu, kakak langsung kayak lebih care gitu loh ke aku. Lebih tahu Ngerti. oh berarti anak ini ternyata aktif gini-gini gitu loh. Mungkin arahnya ke sana. Oh, sekalian ngawasin dari jauh. Mereka berdua nggak ada. Nggak ada. Tinggal papa. Tinggal papa dan waktunya juga berdekatan. Setiap tahun lagi. Oh ya, mama boleh Mama. ini ya ditanyain boleh ya. Mama Mama nggak ada waktu Juli 2022. Juli 2022 berarti Tanggal Juli 14. 14. Oke. Iya. Kakak Kalau kakak tanggal 9 Juli 2023. 2024 Juli ini ada apa? Operasi kak. Operasi apa? Sesar. Operasi enggak lah. Bukan, saya tanya dulu operasi apa? Operasi di leher ada kayak tumor benjolan gitu. Wah, kamu pembenci bulan Juli. Enggak benci sih. Takut. Takut iya, cuman enggak seberapa dipikir. Juli itu bulan kebahagiaanku padahal aku lahir juga bulan itu. Jadi kamu takut sama aku? Enggak lah. Oh iya lumayan. Lumayan. Diralat. Yang Terus? paling berat itu pas ditinggal mama sih, karena selama 7 bulan aku tuh ngerawat mama sendiri. Jadi mama tuh Sebelum kena diabetes kan. Beliau nggak ada. Iya. Oh. Mama kena diabetes. Waktu itu kan pandemi. Waktu itu Oke. pandemi. 2022. Iya. Mama takut dibawa ke dokter karena kan di dokter tuh langsung divonis amputasi nih harusan gitu jempol kakinya. Terus akhirnya tiba-tiba nggak tahu tetangga itu nganterin obat kayak ngasih tahu ini kasih ini aja, terus tak rawat. Jadi setiap hari tuh ganti perban. Oh, DAB. Iya, ganti perban terus kayak harus disemprot, nggak boleh sampai kering gitu loh perbannya. Jadi aku tuh tiap hari tidurnya jam 5 pagi. Waduh. Waktu itu sebelum pandemi aku kan kerja di store gitu kan. Terus Influencer juga ya, kamu harus bikin konten-konten juga. terus habis itu pas waktu mama sakit tuh di-cut semua kan karena pandemi. Pengurangan karyawan, kebetulan kan aku anak baru. Jadi aku nganggur waktu itu, terus selama 7 bulan pokoknya. Selama 7 bulan aku ngerawat mama. Harus bolak-balik ke rumahnya orang yang punya obat tiap hari sampai mama pokoknya terakhir itu bilang, "Wis Lando," gitu. Nggak usah diterusin, mama wis pasrah gitu. Aduh. Tapi kamu Jempolnya sempet putus. Jempolnya mama sempat putus. Putusnya ya di tanganku. Jadi jempolnya tuh langsung tak kesak gitu. Untuk Iya, apa? jempolnya langsung kan Disembunyiin waktu itu kan malah. enggak, iya tak sembunyiin karena kan Biar itu mama yang nggak tahu. ditahan-tahan sama mama kan. Oh. Jadi mama tuh tidur kakinya di sini. Terus aku dibantuin sama mas yang punya obat itu kan. Wah, ini mau putus nih. Waduh, terus gimana mas? Karena ini sih yang dipertahankan sama mama nih. Jangan sampai kelihatan pokoknya. Ternyata pas waktu dicek itu tinggal kayak satu otot gitu loh. Aku langsung aduh mampus. Terus sama masnya dipegang, ternyata mama gak ada respon. Akhirnya putus. Situ putus. Langsung tak buntel pakai perban, pakai kresek, tak masuk no kesak. Jadi tak masukin kesak. Mama masih sadar. Nggak ngeh ya. Iya mama, kok suwe sih gitu.
Duh, sik suwe ta iki. Ya sik. Padahal aku panik nih, jadi jempolnya itu tak pegangin. Terus akhirnya anaknya Masnya bilang, "Uti, jempolnya kok nggak ada." Langsung shock, nangis. Di situ nangis. Terus kayak nggak terima mungkin ya. Jadi ya wis, aku berusaha ngediamin, berusaha nguatin. Gitu. Sorry. Oke. Berarti ibu karena diabetes secara size juga obesitas. Oh Atau enggak sih, enggak seberapa. Karena Oh. emang mama sukanya minum es. Konsumsi gula Es ya. apa Iya. maksudnya? Es biasa itu. Jangan SS dong. Mama Air jarang es. minum Sirup. sirup kayak gitu-gitu. gitu. Es yang Jangan SS. Kenapa? Otakku nerimanya beda. Sabu-sabu anjing. es gitu. Oke. Terus Minuman-minuman manis dingin. iya bener. Pokoknya pengennya gitu-gitu tok, nggak mau air putih. Jadi agak susah. Tinggi pokoknya waktu itu. Terus setelah itu jangka 4 bulanan 4 bulan tiba-tiba aku diterima lagi di kerjaan. Akhirnya mama kan udah sembuh kan. Mamanya udah sembuh. Sempet sembuh ya. Iya, sembuh. Terus nggak tahu kayak nggak enak badan, terus disuntik. Nah, pas waktu disuntik tuh mungkin mama kan punya darah tinggi juga kan. Katanya sih kalau misalnya darah tinggi kan nggak boleh disuntik vitamin kan. Nah, mama tuh sukanya kayak, "Dok, biar nggak capek-capek wes gitu loh." Jadi Oh iya, vitamin C. Iya. Oh iya Pak, vitamin C gula Pak. Jadi langsung ini Drop. stroke. Jadi pas aku pulang kerja itu langsung, udah diteleponin sih di kerjaan tuh udah diteleponin. Pulang dok, mama wis nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku pulang tuh shock ngelihat mamaku tuh cuman bisa diem tok gini loh. Di momen itu juga kamu dapat kerjaan baru tuh. Iya, baru masuk. Harusnya pulang membawa kebanggaan gitu. Karena kan udah 7 bulan kan, udah 7 bulan ngerawat gitu loh. Maksudnya ini yang dipengenin sembuh, tapi kenapa malah gini lagi? Terus akhirnya dikasih tahu lagi, ada lagi yang ngasih tahu temenku kayak suruh bikin jamu pokoknya, suruh bikin jamu, nyari obatnya tuh di Sidoarjo. Jamu apa? Boleh tahu nggak? Biar Bikin sendiri ya. Aku tuh ke Sidoarjo itu jam 7 pagi, sedangkan aku tuh harus kerja jam 2 siang. Oke. Itu 1 minggu sekali ke sana. Motoran, terus Apa? disuruh Jamunya beli apa, sorry? jamu kayak 11 batang serai. Oh. Terus jahe dipotongin seibu jari kaki, 11 batang kayak gitu-gitu. Terus dideplok jadi satu. Oh, tahu, Jadi tahu, obat tahu. ramuan sendiri. Terus diseleb kan? Enggak diseleb. Diparut. Enggak, cuma dideplok aja, dideplok. Sarinya yang diambil. Sarinya yang diambil. Jadi godoknya lho Kak. Itu harus pakai Oke. kayak yang buat jamu tungku ya itu ya Iya, namanya. iya, aku taunya Itu. yang di ini diserut di. Oke. Yang kayak batu-batu bata itu Iya, ya. iya, iya. Nah, itu terus dijadiin 2 gelas atau 1 gelas diminum tiap hari. Berpengaruh positif ke mama. Akhirnya bisa jalan, bisa Oh, berdiri, bisa alhamdulillah. ketawa-ketawa. Cuman emang yang kena kan yang sebelah kanan. Tuh. Terus aku nggak ngerti kalau misalnya stroke itu ada serangan kedua, ketiga. Oh, kamu Setiap nggak kali ada siap. bener. Iya, aku nggak ngeh waktu itu. Emang bener-bener nggak ngeh. Terus pas waktu setelah ada event, pokoknya ada event yang harus ke Malang aku harus berangkat ke Malang. Oke. Aku ngomong nih ke mama, aku besok pagi ya. Tapi jam 5 pagi tuh aku dibangunin ada 10 kali. Kok? Jadi aku udah ngerasa aneh gitu loh. Kok mamaku kok bangunin aku? No gitu loh. Duh, sik gurung jam itu iki. Jadi kerasanya di Ada perilaku situ. yang berbeda. Iya. Kayak udah nggak sadar gitu ya. Kayak Terus blank gitu. Terus habis itu aku nggak ngeh. Tetap aku berangkat. Pulang itu ternyata drop lagi. Artinya apa ya? Yang ibumu yang bangun itu ternyata artinya apa? Ini itu serangan sebenarnya. Oh. Mungkin mikir ya, aku juga nggak ngerti itu serangan. Jadi itu serangan kedua. Ada lagi serangan ketiga juga. Iya. Gitu. Terus. Terus setelah itu akhirnya mamaku udah sembuh kan. Terus terakhir itu mamaku sempet ditaruh ke kakak karena emang papa kerja, aku kerja. Jadi kasihan kan kalau misalnya nggak ada yang ngerawat. Tetap tapi mama nggak mau. Jadi mama tuh maunya
deket aku sama papa. Jadi bener-bener sampai nangis tiap menit itu aku kerja diteleponin terus. Udah nggak tahu jarak jauh Malang Surabaya udah nggak tahu. Terus saya ikut pulang ke Surabaya, masih tetap ikut papa kerja ya. Jadi posisi kayak gitu tuh mama masih ikut kerja, ikut di tokonya papa. Oke. Oh, papa punya toko. Papa punya toko servis Di mana? Servis Motor. apa? di Banyuwangi. Bukan apa? Elektro. Oh, apa namanya kalau boleh tahu? Masih ada emang. Anti mahal, Apa? anti Masih ada, mahal. masih ada. Masih ada sampai Siapa sekarang. yang ngurusin? Di Google Papa ada? sendiri, iya ada di Google. Semua bisa. Bisa. Wah, ini buat teman-teman Semua nih ya. bisa. Yang misalnya daerah Banyurip ya. Banyuwangi. Daerah Banyurip misalnya elektroniknya rusak, remote AC atau apa TV. gitu, wifi, kipas angin gitu ya. Iya, bisa semua. Bisa ke toko anti mahal. Anti mahal. Anti mahal. Punya apa itu ya? Iya punya Masih papa. ada, sehat. Masih ada alhamdulillah Ah, sehat. Ayo Rek, tolong dilari sih Rek. Heeh. Atau sing elektroniknya nggak ada yang rusak, dirusak teman-teman ya. Biar bisa ketemu sama anak perempuannya. Iya. Tapi aku HP-mu jarang di waras, sana. delepno nak. Delepno kolam. Nah, iso. HP nggak bisa ya HP. Oh, HP Oh, nggak bisa. nggak bisa. Enggak. Kamu apa tetap delepno? Karena yang rusak bangsat. Tapi Ini ice breaking, Ice ice breaking. Singkat cerita mama Mama terus mama di rumah masih di rumah. Terus jam 3 sore aku pulang kerja. Tak samperin, nggak mau bareng aku, tapi maunya bareng papa. Tapi aku disuruh pulang pokoknya, jangan kemana-mana, Dok. Di rumah aja. Ternyata sore itu nggak mau mandi, aku nggak usah mandi ya, ya nggak mandi, tak seko aja. Terus minta makan bubur. Malam itu kayak batuk-batuk gitu. Terus besoknya tuh aku mau ada event, ada kerjaan. Jan kerja. Cuk. Jam 7 sorry. pagi. Jadi aku benerin celana gitu loh. Benerin celana, nyiapin baju. Sampai jam 1 malam. Mama papa udah tidur. Tapi pas waktu jam 1 malam tuh mama langsung kayak sakaratul maut gitu di situ. Dan aku langsung shock. di rumah. Iya di kamar. Aku langsung shock bangunin papa. Bangunin papa di situ, terus habis itu mama tetap nggak bisa sadar sampai udah dingin semua pokoknya. Aku sampai habis itu loh selimut Bali itu udah bener-bener basah pol Bahasa dari? dari keringatnya mama. Oh. Terus aku refleks ambil buku Yasin, bacain doa-doa yang tak bisa, terus mama ngikutin. Ini masih ngikutin Sempet ya? ngikutin. Oh. Asyhadu alla ilaha illallah, nangis di situ. Netes. Terus megangin aku. Padahal kan sebelah kanannya dia stroke kan, mama. Tapi bisa gerak. Megangin aku. Wis mama nggak apa-apa wis gitu. Wis gak usah nangis, Nduk. Mama nggak apa-apa. Terus mama pengen muntah. Mama pengen ngentut gitu. Tak kirain oh ya wis ini paling penyakitnya keluar. Iya. Tapi ternyata kan kalau orang mau meninggal mereka akan membersihkan diri kan. Mengejan, ya. Iya. Membersihkan diri kayak pupnya dan lain-lain sebagainya. Nah di situ setelah itu sempat dibawa ke rumah sakit. Jadi mama udah anget, badannya udah nggak dingin lagi, udah bisa sempat baca-baca doa juga, masih hafal semuanya. Terus dibawa ke rumah sakit sama saudara-saudaraku jam 3 pagi. Jam 4 pagi pulang ke rumah sama dokternya, katanya ibu cuman mimpi nih, nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Loh saya nggak dikasih obat Dok. Mama sempet jawab kayak gitu. Enggak, besok kontrol aja ya, besok balik. Nah rencana itu besok pagi tuh mau kontrol. Ternyata pas waktu pulang jam 4 pulang ke rumah. Pagi jam 5 aku ketiduran. Jam 5:30 papa masih mijetin dan terus ketiduran. Jam 6 mama lagi kayak gitu, terus udah nggak ada. Di rumah ya. Di rumah. Enaknya di rumah sendiri ya. Hah? Miki. Apa? Kurang cedek kowe. Modelmu. Udah. Enggak, kok rada disipit-sipit dong ngono sih modele. Oke lanjut. Lagi cerita sedih anjing. Oke, terus Kayak gitu. di situ mama udah Nggak ada, nggak ketolong. Berarti udah 2 tahun nih ya. Udah 2 tahun. Iya, tahun kedua ya. Lebih dekat sama mama apa papa sebenarnya? Dua-duanya Dua-duanya sih. sih. Dua-duanya.
Terus kalau ini Nobita, misal nih ada suatu momen di kerjaan atau dimanapun, terlepas konten kreator kita kan dari event ke event beda venue ya. Misalnya kamu lagi menerima kezaliman atau ketidakadilan atas bukan kesalahanmu, kamu kan tipe memendam tuh. Dipendam terus aja apa curhat tipemu tuh? Mungkin curhat ya, curhatnya ke temen. Punya sahabat? Ada punya sahabat, Banyak? lumayan, Oh. lumayan. 16? Nggak sampai. Oh, berarti nggak banyak. Kenapa Anda tertawa dong? Berarti nggak banyak. Kali itu jangan cuma memastikan banyaknya kalau- berapa. Kalau 5 ya gak apa-apa. Kenapa diketawain? Ini refreshing rek, jenenge rek. Oh, Ada loh orang punya sahabat 16 kan? Iya. Ada. Cuman kan nggak semuanya diceritain gitu. Iya. Meskipun aku cerita ke mereka, cuman ada beberapa yang emang nggak tak ceritain sampai sekarang. Misalnya Banyak ya, sama aja deh. Karena Masih sadar ini aku. takut banyak muda. emang minummu gak kasih anu sih antimu. Dari banyak mudorotnya ya diceritakan ya. Jadi mending gak gitu. Betul. Oh. Mudarat tuh apa? Hal yang tidak baik lah intinya. Susah jelasin nama Katolik. Ya tanya dulu kan Iya, gak apa-apa. iya. Sekarang kakak yang pertama tadi Iya. sempat berhubungan baik nggak ada juga. Kakak pertama yang awalnya bener-bener dingin banget ya, aku ngerasa kayak kayak nggak sayang sampai aku ya. Oke. Sampai pas waktu mama meninggal itu kakakku yang pertama itu bener-bener merhatiin aku dari setiap gerak-gerikku. Sampai kan aku tuh penakut ya anaknya. Sampai arek iki ku wedian, cuman aku nggak iso ngancani karena aku kerja gitu. Sampai bilang kayak gitu. Penakut dalam arti apa ini? Hantu. Oh hantu. Terus, nah aku nggak berpikiran kalau kakakku tuh sampai bilang kayak gitu. Itu waktu itu ceritanya ke kakung, ke kakek. Sampai curhat kayak gitu. Terus pulang. Nah itu di situ tuh suwayang pol semenjak mama nggak ada itu mungkin jadi dekat. merasa kayak aku udah kehilangan mama ya. Dan aku anak terakhir yang belum nikah. Oh, makanya Semuanya mama udah berat tadi ya ke kamu ya. Iya. Karena belum nganterin sampai nikah. Mau dinikahin malam ini nggak? Kenapa gitu? Ini ada 3 nih, pilih aja. Udah menikah semua ini di sini. Ah iya. Ya mama tidak tapi, akan. tapi di Islam kan boleh lebih dari 1 ya. Boleh tapi mamanya tidak akan mengizinkan. Oke, berarti ada kamu pernah sadar nggak Nobita ada tendensi bahwasanya memang Tuhan pengen kamu lebih kuat. Iya. Iya kan? Jadi ngerti. tempatmu bercerita tuh diambil satu-satu Iya diambil gitu. satu-satu. Terus sekarang nih kalau ada masalah kamu cerita ke siapa? Enggak cerita ke siapa-siapa. Dipendem aja. Cowok. Dipendem cowokmu? aja. Kebetulan Juli juga Oh. Juli tahun ini Iya, tuh Juli tahun ini. udah operasi tumor diputusin lagi. Diputusin apa kamu yang mutusin? Kamu ini yang mutusin. Hah? Diputusin. Oh, iya. Apa masih banyak cowok yang lain? Iya. Kamu pernah pacaran berapa kali? banyak sih kak. Banyak ya. Banyak. Banyak. 16? Enggak lah. Enggak sampai. Enggak sampai. Maksudnya dengan kamu bisa humble ke kami dari awal datang dan segala macam, sepertinya memang punya banyak temen cowok atau punya banyak mantan sehingga kamu bisa menempatkan diri untuk ngobrol sama siapa gitu. Temen cowok banyak kok aku. Emang bener ya? Bener. Oh, Temen cowok bener. banyak. Mantan banyak nggak? Lebih dari 10? 10-an mungkin ya. 10 itu dari kamu Dari aku SD. enggak SMP kali ya. SMP. Oke, gini. Cinta monyet, Oh, iya, cinta iya. monyet Cinta ya. monyet. Heeh. Tetap tak akuin kok meskipun cinta monyet. Pernah dikecewain sama cowok? Pernah. Wih. Sering lah. Sama Kedip bro. Pernah itu sama Rolling Ice gitu loh dia. Pernah. Pernah Oke. dikurang ajarin cowok? Pernah. Ya, biasa Pernah, lah biasa. iya. Karena ya kamu looksnya cantik. Paling kurang ajar cowok ngapain? Karena emang Nyelingkuin cantik. ya. Oh. Nyelingkuin. Nyelingkuin mah biasa. Berapa kali diselingkuhin kamu? Oh, waduh. Banyak ya. Selingkuh mah biasa. Maksudnya dalam pacaran tuh kan masih ada tahap selingkuh tuh Iya, biasa. pasti. Yang lebih kurang ajar lah. Apa ya? Banyak sih. Apa aja Pak? Kalau dari pengalamanmu menjadi seorang perempuan ya, Mm-mm.
selama hidupmu gitu kan. Terus kamu berhubungan dengan banyak laki-laki gitu. Pernah nggak punya pengalaman yang pahit atau membuat Pernah. Apa? Karena kenapa? Karena kamu itu bukan tipe orang yang selalu memendam, itu dalam artian sangat gampang untuk disalahi lah ya, karena disalah tangkap gitu kan. bukan salah tangkap, sangat gampang untuk di-cheating dalam lebih buruk mungkin dari cheating, karena yakin dia nggak akan nyepil di Twitter lah cewek-cewek tipe dia tuh gitu. Iya. Pernah. Misalnya Waktu usia 19 tahun. Usia 19 Apa ya tahun. itu disekap kalau nggak saya. Aku 19 bilangnya tahun itu disekap. lulus SMA kamu ya? Iya, lulus SMK. Sekap tuh gini loh, bener. Enggak sih, enggak sampai gitu. Gimana ya? Dijebak kali ya, dijebak, Oke. bukan disekap. 19 Dijebak. Sama tahun. pacar 19 atau tahun. bukan? Bukan. Jadi waktu itu aku masih aktif-aktifnya foto. Punya pacar waktu itu? Enggak Oke. punya pacar. Aktif-aktifnya foto Aktif-aktifnya foto model. Terus ada salah satu Aku kenapa? bersin. No. Wahing. Terus ada salah satu temenku, temen sekolah. Kebetulan temen satu kelas tuh cewek-cewek semua. Tak pasin ya. Iya kak. Itu emang yang tengah sering turun, gampang turun itu. Oke. Udah, jangan dipegang-pegang. Terus waktu itu dia nge-DM aku, Nov, ini kakakku mau ada event, tak kasih nomor teleponnya kamu ya. Oke. Oh iya Temen cewek. boleh. Karena kan emang setiap ada foto mau ngapain, mau ketemu sama orang tuh aku selalu sendirian. Oh, ini Nggak pernah ngelibatin orang tua, nggak pernah ngelibatin kakakku. Oke, Jadi ini konteksnya adalah kamu masih berkecimpung di dunia model Di dunia tadi, model. yang foto-foto di usia tadi. 19 tahun. Oke, Kerja. keren. Terus Di usia lanjut. 19 tahun. Terus habis itu waktu apa namanya? Kok lupa ya aku ya? Foto. Diajak. Pokoknya diajak foto. Oke. Diajak foto sama temen-temenku. Diajak foto sama temen-temenku. Kok sama temen-temenku diajak sama orang, sama kakaknya Yang temenku tadi, bilang, itu kakakku kok Nov. Oh iya, nggak apa-apa. Kakak kandung. Aku nggak tahu. Oke. Aku mikirnya kakak kandung. Oke. Aku mikirnya kakak kandung. Terus Dan ternyata merasa aman juga iya, ya. dan merasa aman karena dia temen sekolahku. Oke. Terus lambat laun udah kan ketemuan lah, akhirnya janjian di satu tempat. Terus dia tuh dapat telepon. Itu udah ngobrol, udah agak udah lama. bonding lah. Kayak ngobrolin yang emang harus dibahas. Tempatnya apa? Tempatnya waktu itu ini nggak mau disebutin. Ya nggak apa-apa. Oh, di KFC waktu itu. Oke. KFC dekat Sutos. Oke. Terus habis Oke. itu udah kan ngobrol-ngobrol di Panas, situ. Fir. Kebetulan kan deket kan sama rumah. Aku tuh waktu itu pakai baju lengan panjang, celana panjang, sopan lah. Terus pulangnya emang bareng sama orangnya. Karena aku berangkat diantar, pulangnya pulang sama aku aja. Dan aku udah biasa ya. Orangnya kira-kira berarti si fotografer itu ya? Iya, si fotografer itu. Oke. Ngakunya Usia? dari komunitas besar yang ada di Surabaya juga. Oke. Usianya masih 28, 20 selisih. segitulah. Agak jauh lah itu. Dia tinggi, pokoknya kayak Cina, kecil badannya. Terus Oke. ternyata pas waktu pas waktu ngobrol, terus dia dapat telepon, terus aku diajak, mau nggak ke klub sini bentar. Oh, Malam sorry. ini berarti situasinya. Malam, emang malam. Oke. Tapi nggak terlalu malam ya. Oke. Oke. Terus, oh sorry kak, aku nggak bisa. Kalau nggak gitu aku tungguin di sini aja, di tempat sini atau di mana gitu. Aku bilang aku nggak bisa kalau ikut masuk. Karena kamu Kenapa? nggak duga. Enggak. Kenapa gitu? Nggak bisa kak. Oh ya wes, tunggu bentar. Dia telepon lagi nih. Telepon lagi. Terus dia bilang ke aku, kamu bisa ngangkat TV nggak? Hah? TV? Iya, kamu bisa nggak ngangkat TV? Aku mikirnya, terus aku tanya, TV apa? TV LCD. TV LCD. Aku kuat. Iya kuat kok. Nggak banyak. Oh ya wes. Nganterin kemana? Waduh Nov, aku bukan orang sini. Jadi aku nggak tahu nama tempatnya. Cuman aku tahu nih tempatnya di mana. Oh ya udah, ya wes. Cuman aku sambil mikir nih ya. Nah, sebelum aku berangkat,
mama papaku tuh udah biasa ngelihat aku tuh berangkat sendiri kemana-mana sendiri, udah biasa. Tapi pas waktu itu mamaku kayak khawatir gitu loh. Mungkin ini feeling orang tua ya, yang nggak bisa disepelein. Terus mama papaku udah kayak nge-warning gitu. Cuman aku kayak, apa sih, kok tambah meden-medeni sih pak gitu. Terus Apa udah warningnya bentuknya bi? gini, awas yo, hati-hati nduk, ambek konco, ambek sopo ngono lho, ambek diteromas ta. Enggak lah, apa sih aku biasa dhewean kok. Aku ngomong, awas aku ndelok berita ono wong sing diperkosa terus dibunuh gitu. Saman makin deg-degan. Itu papa aku yang ngomong. Aku makin deg-degan kan. Terus akhirnya wis enggak lah, mikir positif aja lah. Orang niatnya kerja kan. Terus akhirnya udah ngobrol-ngobrol, diajak lah aku ke tempat yang tadi nih. Nah aku tuh sambil mikir, TV-nya ada nggak ya? Tuh panik sebenarnya, agak panik. Terus habis itu dateng nyampe di jalan tuh dia nanya-nanyain orang tuaku, terus kayak kamu berapa saudara, kayak gitu-gitu. Terus udah ngobrol-ngobrol, terus tak giniin, kak tempatnya di mana sih kak? Aku tuh inget kayak di Darmo. Sampai sekarang aku nggak tahu tempatnya itu di mana. Karena aku panik. Trauma. Ya trauma iya, panik iya. Terus habis itu Gak fokus juga untuk memperhatikan jalan kan? Gak fokus. Terus habis itu dateng nyampe, loh kok hotel? Cuman aku, oh mungkin kliennya di sini. Tapi aku dalam hati mikirnya gitu. Terus turun, dek ini ya TV-nya, tolong ya. Terus aku dikasih, emang TV-nya itu LCD kecil gitu loh. Oh berarti beneran. Dia ngambil dari bagasi. Oh berarti bener emang nganter buat klien kan. Oh ya wes, aku ngikutin nih. Aku ngikutin, nggak pakai lift, nggak ada lift di situ hotelnya, cuman dia tuh tangga. Kayak hotel apa ya, Buluk gitu juga nggak? Atau hotel proper? Biasa. Nggak ada lift cuy. Nggak ada lift. Tapi nggak penting juga lah ya. Nggak, maksudnya iki bajingan iki memilih hotel yang memang aman apa enggak gitu-gitu loh. Karena emang sepi banget ya. Oh, pastilah. Nggak apal deh hotel apa? Ya. Nggak, sama sekarang nggak tahu. Hotel aman man kita ngerti kan. Terus lanjut. Nggak, kita ngerti. Pikiran kalian mesti ke sana. Maksudnya Empire, JW Marriott, Art Hotel. Itu kan maksudnya hotel-hotel yang familiar gitu. Dia aja sampai nggak inget, maksudku gitu loh. Lanjut. Terus habis itu udah kan naik lah di tangga, naik. Nah ini kamarnya nih. Ini kamar. Terus di situ tuh di pojokan ada tempat kayak tempat duduk gitu. Nah aku langsung refleks ke sana dong. Benar. Karena aku menghindari hal-hal yang tidak tak takutin. Terus akhirnya aku dulu sambil bawa TV. Terus kakaknya itu bilang, dek tolong po kesini yo. Nah aku tuh mau nolak itu sungkan. Ya nggak enak juga. Aku baru kenal. Masa aku udah sempet sih ngomong kayak, enggak kak aku di sini aja. Enggak, mesti kakak itu minta tolong bukain. Aku kan bawa 2 gitu. Dia ngomong gitu terus aku. Dia bawa 2 apa sorry? TV-nya. Dia bawa TV. Berarti? Iya ada 3. Jadi aku ya nolak ya apa gitu. Terus akhirnya jalanlah ke sana, terus tak bukain lah pintunya, tolong taruh di situ juga ya dek. Tak taruh TV-nya, dia juga naruh masuk nih ke dalam. Pas aku nunduk tiba-tiba pintu yang di belakangku tuh langsung brak. Jadi aku langsung ketenggengin anjir. Iya kayak langsung aku diem. Yang dipikirin aku diem gitu. Sambil megangin TV aku diem, terus dia jalan pelan-pelan. Jadi aku tetap di TV, aku nggak berani noleh ke kanan ke kiri gitu. Iya nge-freeze. Terus dia duduk di situ kasur, di sini meja, di sini kamar mandi. TV-nya di sini kan. Aku diem, terus dia jalan ke depan, dia duduk di kasur. Sini gitu. Sini Odek. Tak bilangin dulu. Hah? Aku sambil pelan-pelan. Jadi aku sambil aku tuh kepikiran yang dikata-katain papaku tadi. Wah, panik. Aku wes gak bisa aku gak bisa mikir. Kamu mikir gak iki berujung kematian nih? Iya, aku mikirnya gitu. Pasti aku disekap, dimasukin koper, dibunuh gitu, wesan. Banyak iki yo. Simulasi. Kamu juga tidak banyak. ada kepikiran untuk balik badan terus kemudian buka pintu? Gak bisa, karena kuncinya itu udah dipegang dia. Jadi kan yang mau nutup dia, dan kuncinya itu
Masih manual. gerombolan gitu loh, manual. Oh, pantes dia milih hotel kayak gitu. Manual Ais. gerombolan. Jadi kayak kuncinya tuh nggak cuma satu biji enggak, jadi banyak gitu loh. Terus akhirnya aku duduk di sampingnya DE. Sini duduk sini. Wah, anjing, Sebentar kejebak bentar banget duduk sih itu. bentar. Terus aku duduk, aku diem. Ini handphone ya. Dulu kan nggak ada Sherlock kan. Aku diem gini, wah. Kamu nggak usah minta papamu lagi ya kalau jajan. Kamu nggak usah minta papa, nggak usah ngerepotin orang tuamu gitu. Maksudnya gimana mas? Terus dia ngeluarin uang segini kalau nggak salah 50-an atau enggak 100-an gitu. Terus ditaruh ke aku, tak lempar. Aku nggak mau, aku maunya pulang. Aku maunya pulang mas. Iya tunggu. Dia ngomong tunggu. Ya cepetan aku itu. Aku mau pulang pokoknya. Dia masuk ke kamar mandi. Kamu marah itu. Aku marah. Dia masuk ke kamar mandi. Aku tuh nggak mikir apapun karena tak kirain ya wes ke kamar mandi gitu kan. Pas waktu masuk ke kamar mandi, aku tuh ngelihat kuncinya di meja sebelah kiri. Aku mikir gini, wah, aku telepon mama, nggak mungkin mereka itu langsung tahu aku di mana. Karena aku pun sendiri nggak ngerti aku di mana. Gak ada Sherlock dan lain-lain, malah panik, malah makin mikir kan nantinya. Berusaha Terus tenang habis itu, di saat pikiran kacau ya. Terus habis itu, wah, ya apa ya, telepon teman-temanku juga pasti mereka tok. Tak tutup handphoneku 28%. Terus aku ngeliat dikunci. Wah, kuncinya gerombolan. Kalau misalnya aku berusaha buat ngebuka kunci, terus habis gitu aku ditarik dari belakang dan aku kalah, makin gak karu-karuan. Aku barusan ngitung sih. Berarti kita tahun 2017. Iya, 2017. Wih. 2017. Belum itu barusan lulus Ya, sekolah. Belum terlalu ini sih Sherlock, Kopo, Iya. Levelog belum Enggak. ada. Lanjut terus. Terus habis itu udah kan, wah ini kuncinya kalau misalnya tak ambil, terus aku nggak langsung dapet, aku ditarik, dimati. Aduh, pokoknya aku mikirnya udah enggak. Terus habis itu aku diem, tarik nafas dulu. Bertahan di situasi yang membingungkan bersama seorang kayak anggap psikopat lah ya. Yo. Habis pak energi pak. Jangankan kamu berantem ya. Apalagi kamu masih nunggu Aduh, banyak aku bener-bener solusi. tenang. Terus dia nggak lama itu keluar dari kamar mandi. Keluar dari kamar mandi dia udah nggak pakai apa-apa. Aku langsung, hah? Bener-bener shock. Demi apapun, aku langsung mampus. Cuk kayak Titan ngono cuk. Terus habis itu dia sempet dorong aku. Terus dia untungnya tuh kecil ya badannya. Dia nggak seberapa gede. Terus dia tuh nggak yang gitu loh. Tingginya seberapa kira-kira? Tingginya Lebih tinggi dari kamu. sekamu kayak Kak. Pantes. Tinggi banget, pokoknya tinggi Pantes. kayak Cina, tapi kecil, badannya kecil. Kayak Cina. Badannya kecil. Mataku belok nih. Kecil. Aman ya. Iya, Oke, iya. terus Terus habis itu sempat didorong tuh. aku sempat didorong. Kayak dia tuh berusaha buat ngelepas bajuku. Aku tuh nahan, tak tendang perutnya. Dia sempat kalah. Apa waktu mana itu. posisi gak kelamben ditendang sepatu pas ndoke muter kon. Terus Sempat kalah. Terus habis itu pokoknya di situ kayak gulat gitu kita. ya. Sampai akhirnya tuh aku Kamu gak teriak sama sekali? sempet teriak tapi nggak ada yang denger. Aku minta tolong gitu tapi nggak ada yang denger. Terus aku sampai anjir iki hotel apa sih kok sampai gak denger aku ngomong tolong gitu loh. Terus habis itu pas waktu udah kan gulat di situ, nah aku tuh sampai wah iki kalau misalnya aku makin kencang dia makin marah, makin aku kalah. Iya. Aku harus ngelakuin sesuatu, jadi aku nangis di situ. Oke. Udah mas, udah stop, aku bilang gitu, stop. Oh jangan aku bilang gitu. Aku nggak pernah kayak ono mas, aku ono. Kalau kamu seneng ambek aku, ayo pulang ini ya ke mamaku, aku bilang gitu. Pulang ini ke mamaku, ke papaku, ayo nikah gak apa-apa nikah aku gitu. Batinku awas saya kon dia. Jopo kurang ajar anjir. Terus
Terus habis itu Terus setelah kamu ngomong itu apa yang terjadi? iya dia itu kayak medok-medok. Jadi aku agak Medok-medok apa rodok-rodok. maksudnya? Ngomongnya tuh kayak dia tuh kalau nggak salah asli Lamongan atau mana gitu loh. Oke. Jadi iya dek gitu loh. Jadi aku agak ketawa gitu loh. Terus pokoknya misalnya nanti pulang di sini ya, pulang di sini ngomong ke papaku, ngomong ke mamaku, kita nikah. Aku nggak apa-apa mas, tapi jadi ngono, aku nggak tahu ngono. Aku iki si Cili, aku bilang Iya, gitu. iya, Waktu itu aku bilang gitu, terus habis itu orang iya, sik bentar. Enggak aku gitu. Dia berusaha Oh, buat bentar-bentar itu berusaha ngelobi iya, kamu tuh. berusaha buat megang aku lagi biar aku jatuh lagi. Nah, akhirnya aku kalah, aku sempet kalah, aku jatuh, tinggal sekilan gini. Sekilan maksudnya? Dia udah di atasku gini, Oh, dia udah di atasku, tapi aku bener-bener kayak, wah ini aku gak kuat nih. Karena kan emang sekuat-kuatnya cewek pasti kalah sama kekuatannya cowok Iya, kan. iya. Ototnya Wah, beda. pasti kalah anjir. Terus aku tuh batin gini, ya Allah, kalau misalnya aku mau digituin seenggaknya itu sama orang yang tak sayang. Lagi aku gak kenal anjir, aku bilang gitu. Terus? Aku gak kenal Cik Sopo anjir aku Iya, gitu. Terus aduh mampus sih, aku gak kuat Yusan. Jadi aku nahan gini tuh bener-bener gak kuat, tinggal sekilan. Wah, kakiku langsung tak tendang ke perut. Akhirnya dia tuh langsung sampai gelempang gitu, enggak tapi kayak muter. Gulung-gulung, kesakitan. Di situ langsung dia kan kayak tengkurap kan. Dia tengkurap langsung tak naikin di situ. Jadi aku duduk di atasnya dia, tangannya tak tarik ke atas. Waktu SMP ikut silat, jadi agak lumayan. Jadi alhamdulillah ada pegangan ya di situ. Oke, terus? Terus akhirnya setiap kali dia ngomong, setiap kali dia berusaha buat balik badan, Buat tangannya tarik. tak tarik ke atas kan. Sakit Makin tuh. kenceng kan Iya, gini kan. Iya. Makin kenceng. Terus aku gini, ini kapan berakhirnya kalau gini terus? Yang ada aku makin capek malahan. Iya. Terus aku tuh mikir gini, cowok itu kalau misalnya kayak gini kayak nggak jernih gitu kan pikirannya. Ya apa ya, masa harus keluar dulu gitu loh. Aku mikirnya wah ini kayaknya harus keluar dulu, tapi ya apa ya caranya aku gitu. Terus akhirnya cepet lah, misalnya kamu pengen keluar no, tapi ojo dulu aku bilang gitu. Iya dek, saya lepas ya. Menengo aku bilang gitu. Menengo sambil tak tarik tangannya itu sambil tak tarik. Jadi dia tuh. pokoknya dia itu berusaha buat balik badan nggak bisa, akhirnya dikeluarin lah itu. Setelah dikeluarin dia udah agak lengah. Aku langsung lari ngambil kunci, bener-bener langsung tak berek dia ke kamar mandi kan, langsung tak buka. Cepet mulai kawan aku mulai cepetan aku gitu. Terus akhirnya bawa pulang, terus dia sempat ngomong kayak maaf ya dek. Untung kan gak lapor ke polisi kok. Kamu masih satu mobil itu berarti? Masih satu mobil karena aku gak ngerti jalan. Karena Kalau aku gak ngerti Gojek juga ya jalan, waktu nggak itu ya. ada. Dan aku mau telepon pun kelamaan, nggak bisa. Iya. Kamu Aku nggak ngomong sama panik. petugas hotel kayak apa kayak gitu? Enggak, aku nggak bisa mikir kak. Waktu itu bener-bener panik kayak aku nggak bisa ngelihat apa-apa. Jadi wes bener-bener nggak bisa ngelihat apa-apa. Jadi aku di mobil tuh sambil ngancem-ngancem. Kaca mobil tuh tak buka. Dia itu saya berusaha kayak Kaca mobil tak buka lama berarti ya. enggak maksudnya Yang mobil tipe lama tuh. kaca mobilnya dibuka pokoknya. Terus aku kayak nggak usah macem-macem mau. Terus habis itu pulang sampai rumah, mamaku sempat bilang, ya apa Nduk mau? Aku kayak aduh anjir, sama nggak ngerti maksudnya alam ya apa mah. Aku cuma diem aja. Tapi kamu nggak Terus cerita ke mari, ibu? enggak. Tidak pernah menceritakan itu pun. Mati sih. Jadi aku langsung Kalau diceritain mati juga sih. aku Kakak kasihan. Oh. Kakak Aku dan piro lain-lain. sing lanang, gurung bapak pasti sih sehat tuh 2017. Seenggaknya ke Jojo Solder tuh. Minim tuh. Ke Jojo Solder. Bayangno LG cerita kono nang awakmu. Wah. Aku sih akhirnya kepikiran mau nyekolahno LG silat kita SD. Iya. Nah, dia kan SMP sempat bingung SMP. tuh. Coba dimulai dari SD. Iya. Pasti lebih gampang mengatasi hal-hal kayak ngono. Dan itu menjadi rahasiamu. Rahasiaku. Tapi setelah 1 bulan baru aku berani. Kan waktu itu masih ngumpul sama kayak fotografer. Kebetulan dia tuh ngakunya Fotografer. Kelacak gak akhirnya sopo arek iki? enggak.
nggak kelacak. Ngilang aja. Yang hilang aja. Lah, Bener-bener kamu nggak nggak ngelacak lewat temenmu? Terus itu aku belum berani cerita. Setelah 1 bulan baru cerita. Terus dia ngomong, ya ampun apa aku udah nggak hubungan sama kakakku loh. Terus ya dia udah pergi lah, itu kakakmu atau bukan? Bukan kakak-kakaan. Jangan-jangan. Aku sering dibantu gitu. Oh, Kamu apa? Dia apa? dia sering dibantu sama Oh. dia. Jadi aku nggak ngerti. Jadi aku nggak ngeh waktu itu. Oh. Itu yang membuat sekarang kamu nggak bisa jomblo lama ya. Kamu butuh Ada hubungannya nggak sama situasi Enggak sih. perlindungan atau butuh? Ya perlindungan butuh, cuman nggak ada hubungannya Oh sih. nggak ada hubungannya, Nggak ada emang hubungannya. emang ya keren sih. Tapi kamu berani speak up di sini loh. Ini baru pertama kali sih. Wih. Ini baru pertama kali serius. Eksklusif di podcast Exit. Mm-mm. Pertama Karena kali. biasanya tuh paling aku cerita ke teman-teman Iya. gitu. Kalau kamu bisa ngelacak sekarang juga lacakan langsung. Tapi Nggak itu bisa sudah kayaknya, 6 itu tahun yang lalu. Iya. udah hilang Tak anaknya. parah. Oh iya. 7 Aduh aku juga nggak tahun bisa. yang Ya. lalu. Udah Bisa tuh hilang. misalnya, Mas di sini dia gitu. Teko diantem ya, plak terus ngalih gitu. Saya masih ngocek, aku sih ngantemi gak Mak, apa sih. Masih ingat gak mobilnya apa pada Aku waktu mobilnya nggak inget, pokoknya warna hitam. Aku nggak inget mobilnya itu? apa. Saking semonone Saking- loh Saking situasinya. Cuman aku inget wajahnya pun aku kayak Pasti malah-malah pasti gitu loh. ketumpuk. Iya. Mm-mm. Karena bener-bener panik pol. Aku sampai kayak singa sampai rambutku kayak, karena kita perang di situ. Bener-bener jejak-jejakan iyo. Berapa lama itu kira-kira proses terjadi? Aduh, Nggak inget ya? nggak inget. Lama aja pokoknya. Nggak lama banget sih. Tapi akhirnya kamu punya ini nggak, punya barrier atau batasan tertentu kalau ada cowok yang mulai mengarah ke sana, kamu instingmu jadi kuat gitu. Iya, Iya. Iya. Nggak ada kejadian itu kedua kalinya. nggak ada, Oh. Nggak ada Jadi sama sekali. kamu lebih nggak sungkan untuk nolak. nggak. Nih buat teman-teman cewek nih. Ya Iya kan? sih, sungkan untuk nolak itu kalian harus, Aduh bahaya ya. Awalnya kamu berada di situasi itu karena kamu merasa tidak bisa menolak ajakan kan. Basically sungkanan gitu. Biasanya ya orang sungkanan itu yang lebih gampang. enggak, arahku adalah orang sungkanan itu biasanya traits atau kebiasaannya sepaket tuh sama overthinking, sama gampang Oh kepikiran. iya. Biasanya sepaket tuh. Gampang stres dan lain sebagainya. Kamu merasa nggak itu juga bagian yang mengganggu di sisimu gitu? Ngerasa Ya bagian. sampai ada dampak besar juga di akunya. Oke, apa itu dampak besarnya? Kemarin kan baru operasi kan. Oke. Itu yang jadi kayak Angkat tumor tumor jinak. itu, tumor jinak. Jadi itu salah satu faktor stres. Oh, Tapi stresnya emang karena di bulan Juli itu ya. Iya, iya, Karena iya. aku berturut-turut benar-benar ditinggal tuh karena sama pukulan. orang-orang, iya, sama orang-orang yang benar-benar deket sama aku. Ya banyak pelajaran lah ya kita ngobrol sama Nobita, terutama untuk perempuan-perempuan di luaran sana. Kesimpulan kali ya? Ya boleh. Kesimpulan kali ya. Tapi semoga bulan Juli yang hari Akan datang. tahun ini terakhir. Amin. Bulan Juli tahun depan tanggal 6 kamu langsung ucapin aku. Oke. Apa itu Mas maksudnya? Firza selamat ulang tahun. Oh. Nah, ada Mas, kebahagiaan traktiran, di Mas. situ. Ya, nanti tak transfer lah takdir nih buat makan gitu. Jadi menciptakan happy di bulan Julimu dari tanggal 6 deh gitu. Ya. Ucapin aku aja telepon, Mas Firza selamat ulang tahun ya gitu. Oke. Oke. Dan buat teman-teman juga satu hal yang kita petik ya pelajaran terutama untuk perempuan-perempuan di luar sana, ternyata sedekat apapun dengan bapak tuh pasti kita anak perempuan tuh tidak bisa menggunakan kekuatan bapak sekuat itu, karena ada beberapa aspek yang kamu jadi sungkan dan segala macam, takut malah disalahkan posisinya dan segala macam gitu Takut kan. bikin khawatir juga. Takut bikin khawatir juga gitu, dan ternyata memang sebagai seorang perempuan sungkan itu kadang menjadi pintu untuk masuknya sebuah bahaya ya gitu. Jadi ada baiknya kalau memang tidak sesuai dengan kehendak hati, kalian boleh nolak juga kok gitu, atau mencari keamanan yang lebih gitu. Nah, kenapa aku notice tadi si Nobita gampang
dicurangi atau ada cheating ya segala macam, karena emang kamu juga tipenya memendam. Jadi laki-laki yang ini kita sharing ya, laki-laki yang nyalain perempuan yang gampang memendam atau tidak berteriak itu jadinya kayak aman nih kalau sama dia gitu. Terlepas ya kamu punya pertahanan diri yang kuat juga ya. Aku juga nggak kepikiran kalau sudah lama tuh mainan gini-gini ditarik. Itu udah lama nggak tak mainin tuh. Dan inget dari kamu. Dulu mainan itu, bercandaan gitu. Oh Paham? iya ya, apa? Iya, mainan. Ternyata disilat juga buat melumpuhkan ya. Bener. Oh. Iya, setidaknya apa ya? Ternyata bagi seorang perempuan sungkan itu lebih baik, lebih bijaksana lagi dalam menggunakan, lebih dan tegas. kayaknya ilmu bela diri di zaman sekarang cukup penting deh untuk perempuan nih. Dan ditambah juga ternyata ada satu hal positif dari seseorang yang selalu menyimpan masalahnya, memendam masalahnya tanpa divalidasi, ternyata bisa membuat si pribadi itu jadi lebih kuat gitu dan lebih bijaksana, karena dia benar-benar memendam yang diingat-ingat terus. Ketika alarmnya akan sama ke arah yang sana, dia jadi tahu, jadi belok gitu-gitu sih. Jadi ya nggak ada yang salah dengan orang nggak tahu ilmu validasi perasaan gitu. Iya betul itu. Itu ada hubungannya sama kenapa kok Mbak siapa tadi namanya? Novita. Tak kira ada yang lucu gitu loh. Biasanya Mbak Sari. siapa? Wah, sama aja lurus. Nama belakang. Pertama klarifikasi bahwa ketika saya HP-an ya teman-teman ya, itu tidak slacking ya. Saya tidak buka Twitter, buka Instagram, tapi saya mencatat. Tapi kamu belum izin nama Novita loh tadi. Oh ya sorry Nobita ya, tadi Iya. aku HP-an itu nggak nyuekin kamu, tapi aku nyatet dari note ke note biar gampang dibacanya. Itu. Dan ya, Dimaafin nggak nih? Dimaafin nggak, Mbak? Dimaafin. Oh, tapi merengut sih. Tapi merengut Brengsek. sih. Dimaafin gitu. Ambil gini, ambil scanning tuh. Boleh menebak-nebak ya? Boleh. Jadi biasanya situasi Ya malah main tarot si anjing. biasanya situasi orang yang mudah mengiyakan itu adalah situasi hati yang ada di tataran acceptance. Acceptance itu butuh diterima oleh banyak orang, oleh orang lain gitu. Mungkin orang tuanya yes gitu, tapi situasi ketika lihat kakaknya tidak menerima itu membentuk sebuah trait atau kepribadian menyumbang banyak kepribadian Novita itu mudah mengiyakan atau nggak enakan itu datangnya dari situ, dari situasi nggak akrab banget nih sama kakak-kakaknya gitu. Nah itu faktor yang membentuk. Nah itu penting juga untuk teman-teman sadari bahwa aku kok sungkanan dan gampang mengiyakan semua rencana. Sampai kadang-kadang rencana ikut tumpuk-tumpukan ya kan. Sampai kon bingung rono rene gak enak nolak ya kan. Nah itu datangnya dari mana? Itu pertama harus dideteksi datangnya dari mana. Kalau aku lihat dari Novita ya itu ya catatanku bahwa situasi dia mengiyakan ajakan ke kamar hotel dan lain sebagainya tadi, kalau ditarik belakang ya dari tidak bisanya dia mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia butuh acceptance, dia butuh diterima. Dan si Novita kecil ini terbentuknya dari mana? Dari situasi keluarga itu tadi. Bahwa dijutekin sama kakak itu nggak enak loh bro. Iya. Dijutekin atau tidak mendapatkan situasi yang ramah dari keluarga itu gak enak loh. Iya. Karena kalau kita analisanya dangkal ya, loh orang tuanya aja menerima kok. Lah iya tapi kakak-kakaknya gimana gitu kan. Dan Novita yang kecil kan gak ngerti iki kakak kandung iki duwe trauma apa lalalala. Iya, dan bukan tugas dia juga ya. Iya, gitu. Tapi itu punya damage. Nah, dengan hal ini maka yang perlu disadari oleh kita semua yang punya sifat singkanan itu ya gak apa-apa kok untuk dalam tanda kutip mengutamakan diri sendiri lek bahasane Fir saya egois iku gak apa-apa kok ngono ya Fir ya. Itu bahwa memang pengalaman-pengalaman traumatis di sosial itu bisa membentuk kita. Bayangno kebutuhan kita akan acceptance itu di masa kecil kalau kita tidak sadari bisa mengantar ke pengalaman kayak gini loh. Untung dia sinau silat bro. Iya. Bayangno dia gak sinau silat pak. Itu.
Apa yang terjadi? Nah, yang kedua adalah bahwa sepaket, Cuk. Pasti sepaket. Wong sing gak enakan iku sepaket ambek kepikiran, Cuk. Karena begitu menolak pasti kepikiran, bener gak? Bener. Pasti kepikiran. Duh, aku "Anjir, jahat ya ya. Ya, Betul. no, nanti aku Nyakiti enggak ya? Kenapa? Kena itu apa itu? Ngeder setelah itu. Tapi nyikut. Saya ulang enggak? Bisa. Bisa. Gitu. Pasti sepaket sama kepikiran, dan orang yang kepikiran itu ya pasti sepaket sama anxiety, angel turu, gangguan makan. Ada gangguan makan. Gangguan makan ada. Kalau misalnya terlalu mikir, aku sering muntah. Gak bisa masuk itu ya Gak bisa makanan. masuk, bener-bener gak bisa Bukan masuk. kamu gak mau. Enggak. Oh. Jadi bener-bener kayak ya udah ditelan gini, cuman kayak gitu loh, kayak balik. Ya itu ada gangguan makan. Biasanya sepaket. Di tataran tertentu stres yang tidak teratasi atau kecemasan yang tidak teratasi bisa terjadi seperti itu, dan ternyata dampaknya fisiologis, Pak, dampaknya ke fisik, ya kan. Kalau ke kita berdua dampaknya kemana? Testosteron ke lambung, Pak. Kepikirannya lanang-lanang ini pasti dampaknya ke lambung. Dan di tataran yang lebih tinggi, nah ternyata menghasilkan ini ya, operasi itu apa? Tiroid, tumor jina. Ya itu bisa terjadi, makanya jarene wong tuwa mbiyen iku wah ojo kakean pikiran. Itu bener. Iya. Artinya stresmu ya atas sono. Gitu. Jadi pikir tok, disolusikan. Itu Diselesaikan. salah satu hal yang mengatasi anxiety adalah selesaikan, Bro. Selesaikan masalahnya. Itu sih. Ya, itu aja kira-kira dari aku. Dari Nobita. Misalnya kamu lagi berhadapan dengan perempuan-perempuan yang lagi terjebak sama relationship yang toksik atau lagi terjebak dengan situasi-situasi yang membahayakan gitu, punya pesan gak? Atau berada di keluarga yang tidak welcome banget sama dirinya. Kalau buat yang kayak misalnya kejebak tadi ya, kalian harus tegas sih. Kalian harus berani nolak juga, itu bener. Tapi kalau masalah pacar, run, lari, Jogging maksudnya. lari, Maksudnya Lari di pagi tempat. gitu terus balik lagi. lari di gitu. tempat. Ngomong tuh gampang ya. Orang dia lari di tempat. Ya. Iya, Nunggu ngomong sampai tuh gampang. capek. Ya, gak capek-capek kok kamu. Ya udah deh kalau gitu. Makasih ya Sorry. Nobita atas waktunya. Thank you. Makasih, Nobita. Makasih sudah berbagi dengan Ultras Buntu. Jadi ada satu pesan juga tadi tuh, kalau misalnya lagi terjebak kayak gitu, kalau kamu gini nggak apa-apa, tapi nggak gini caranya. Anterin aku ke orang tua. Wih, Kita nikah masuk. nggak apa-apa. Tapi pertolongan pertamanya apa, Bro? Nangis, Bro. Iya benar. Dan itu tapi itu juga sama apa membawa aku ke sampai sekarang sih, Kak. Maksudnya nangisnya itu juga ada positifnya. Aku bisa main film. Bisa acting. Oh, tolong ini, Mas. Bisa Bawa, acting Mas. film. Satu project. Apa itu? Kita satu project kemarin Lorati. Larati. Iya, aku di episode 1. Oh. Ada deh ya Lorati tuh. Nangis juga. Enggak. Kepake berarti Kalau yang nangisnya, reality anjing. show aku kepake peran Oh. utama waktu itu. Pernah reality show juga. Iya. Ya, ayo yang main bikin film. Terima kasih teman-teman, tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.